Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat para pionir Pi Network ya yang belum mendapatkan undangan KYC ataupun yang dalam proses KYC-nya pending. Informasi ini saya dapatkan dari beranda aplikasi Pi Network yang tampilan berubah ya pada sekitar pukul 10 hari ini ya di tanggal 21 Januari tahun 2023. Apa saja informasinya? Silahkan ya dinikmati sembari layah-layah. Nicholas Kokalis ya salah satu dari dua pendiri jaringan Pi menulis artikel fitur tentang verifikasi identitas bertenaga manusia di zaman AL. Verifikasi identitas bertenaga manusia di era AI komunitas, bahkan dan terutama komunitas digital, membutuhkan orang. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar? Dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditenagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler paling terdistribusi di dunia, rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KYC asli. Membangun komunitas kripto di era AI. Ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, atau Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna akhir dan pengembang, hingga penambang dan validator. Namun, menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Kami telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma bertenaga AI untuk menumbuhkan basis pengguna mereka, tetapi itu bisa menjadi masalah. Selama bertahun-tahun, Facebook mengandalkan algoritma bertenaga AI untuk menyortir dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, mengandalkan algoritma AI saja menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga, dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi. Algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi. Baru-baru ini, tawaran $44 miliar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam, yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter, dengan bot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan untuk pengiklan sementara membuat pengguna frustrasi. Jelas bahwa AI yang ada tidak cukup. Insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna, serta memantau dan mengawasi produk AI dengan cermat. Sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat. Komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama. Di Wall Street Bets telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali. Semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata. Anggap saja Turing Test dalam skala besar, bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata, mematuhi regulasi yang lebih ketat. Memverifikasi identitas pelanggan seseorang adalah proposisi yang kompleks. Membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi. Menambah masalah bagi perusahaan teknologi, seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto, adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat, mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KYC. KYC, atau Kenali Pelanggan Anda, mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan, KYC kini semakin dibutuhkan perusahaan di sektor cryptocurrency mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan, dengan perluasan Web 3 dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, pentingnya KYC hanya akan bertambah. Sayangnya, biaya KYC bisa menjadi penghalang bagi banyak startup kripto.
Setelah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jam manual dan perekrutan staf hingga harga alat kepatuhan dan penerapannya, perusahaan dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk verifikasi. Bahkan dengan tarif KYC yang dikurangi dan diiklankan secara umum sebesar $1.49 hingga $2.05 per pengguna, solusi ini tidak dapat diskalakan atau hemat biaya untuk mengumpulkan basis pengguna yang besar. Selain itu, KYC dapat menciptakan friksi dalam hal orientasi pengguna baru, memberikan penghalang masuk yang baru dan berat. Di Inggris saja, misalnya, seperempat aplikasi baru ditinggalkan karena gesekan KYC. Itu mengungkapkan ironi utama KYC, dalam ketidaksabaran kita seringkali terlalu manusiawi untuk membuktikan kemanusiaan kita. Pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan untuk mengatasi dilema KYC ini, kami percaya desain yang berpusat pada manusia dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan Web 3 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum. Jaringan didirikan berdasarkan sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia sebagai PhD Universitas Stanford. Anda mungkin berharap banyak dari kami. Kami mengatakan, kebenaran ilmiah, karena kami percaya ada kebenaran dalam segala hal yang kami lakukan dalam upaya untuk lebih dekat dan menguji hipotesis kami dalam desain, strategi, dan manajemen. Fakta matematika yang tidak berubah memandu kami, dan kami selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan iterasi berikutnya. Ketika kami mengatakan kebenaran manusia, kami mencerminkan fakta bahwa tidak ada proyek yang dibangun dalam ruang hampa. Semua yang kami lakukan dialami oleh orang-orang nyata, di tempat nyata, dengan kehidupan nyata, emosi, dan pengalaman yang dapat memengaruhi persepsi mereka. Beberapa kebenaran manusia bersifat mendasar, lainnya dapat ditempa. Kami juga mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan komunitas di setiap iterasi. Mempertahankan keseimbangan antara kebenaran itu mendorong kami maju, selangkah demi selangkah, seiring kemajuan proyek kami. Misalnya, desentralisasi adalah salah satu properti terkemuka dari jaringan kripto dan komponen penting dari VCP, tetapi kami tidak ingin hanya mendesentralisasi demi desentralisasi. Sebaliknya, kami telah mengadopsi desentralisasi progresif, berdasarkan tahapan industri. Kesiapan dan kesadaran audiens arus utama, pengembangan utilitas teknologi blockchain, dan fase proyek kami, untuk hopefully ultimately achieve decentralization that is meaningful and